Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Tentunya senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda kembali dalam acara yang kita tunggu-tunggu bersama, Manage Your Mind. Baik, pemirsa Dhamma TV, menjelang kemerdekaan Indonesia, memperingati Hari Merdeka, kemerdekaannya, kita akan membahas tentang masalah yaitu adalah manusia merdeka atau manusia merdeka. Apa sih yang dimaksud dengan manusia yang merdeka? Apakah kita sudah dengan sesungguhnya menjadi manusia yang merdeka? Baik, pemirsa Dhamma TV, pada malam hari ini kita akan berdiskusi dengan seorang narasumber yang luar biasa. Anda sudah kenal beliau adalah Bhikkhu Dhammawicayo Mahathera. Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya, semoga sinar kebijaksanaan menjadi milik kita bersama. Baik, Bante, menjelang kemerdekaan negara kita Republik Indonesia ini, kita akan membahas sedikit tentang apa arti dari merdeka itu. Dalam tema pada malam hari ini adalah manusia merdeka. Apa dan bagaimana pengertian manusia yang merdeka itu sebenarnya, Bante? Nah, kalau kita mengatakan kita merdeka, tetapi kita harus bertanya kepada diri kita, adakah penjajah di dalam diri kita? Kalau penjajah masih ada, seperti kita dulu masih dijajah oleh Belanda, Jepang, berarti penjajah masih ada, kita belum merdeka. Sekarang Belanda dan Jepang sudah tidak ada di negara kita, tetapi penjajah masih ada. Korupsi terjadi di mana-mana, kejahatan terjadi di mana-mana. Demikian juga kita. Di dalam diri kita ini, apakah kita masing-masing ini masih ada penjajah? Penjajah yang ada di dalam diri tiap-tiap orang itu adalah keserakan kita. Ini sebagai penjajah yang memang selalu terjadi dalam tiap-tiap individu. Ya. Demikian juga kita ini masih diliputi oleh kebencian. Kebencian ini sebagai penjajah untuk batin dan pikiran kita. Apalagi kita masih diliputi oleh kebodohan, ketidaktahuan di dalam cara berpikir yang benar dan baik itu gimana. Ini akan penjajah yang paling berat bagi diri kita. Maka dari itu selama siapapun juga masih ada keserakahan, kebencian dan kebodohan, kita tidak pernah merdeka. Kita masih terjajah di dalam diri kita masing-masing. Maka dari itu, siapapun yang ingin memerdekakan dirinya, keserakahan harus disingkirkan dalam diri kita pribadi, kebencian harus dilenyapkan, kebodohan itu harus disingkirkan dengan selalu sadar dan eling sekuat-kuatnya. Setiap saat akan lenyaplah kebodohan dan akhirnya kita akan menjadi manusia yang bisa merdeka. Ya, Bante, tadi ada 3 hal yang bisa menjajah kita, yaitu adalah keserakahan. Kita kadang-kadang suka lupa ya, Bante, ya, bersikap kurang aja itu juga termasuk keserakahan ya, Bante, ya? Ya, memang seperti itulah. Terus kebencian dan kebodohan. Nah, kebodohan ini loh, Bante, kebodohan ini apakah karena kita kurangnya pengalaman, Bante? Apakah segala sesuatu harus dialami dulu, Bante, sehingga menjadi lebih pintar? Kebodohan itu sesungguhnya Sang Buddha katakan, kita bodoh tidak tahu apa itu yang sesungguhnya yang dikatakan 4 kesunyatan, itulah yang dikatakan kebodohan, sehingga wajarnya kita tidak tahu penderitaan itu apa, sehingga menyebabkan kita menderita. Kita juga tidak tahu apa yang menyebabkan kita menderita, sehingga kita tetap menimbulkan sebab yang menyebabkan kita menderita itu muncul aja dalam pikiran kita tetap menderita. Kita tidak tahu bagaimana untuk memadamkan. Pemadamnya tidak ada, kita tidak tahu bagaimana memadamkan penderitaan. Kita juga tidak tahu jalan untuk melenyapkan penderitaan itu, karena kita tidak pernah jalanin, ya toh. Jadi jalan ini harus dijalanin, baru penderitaan itu akan lenyap. Jadi inilah yang 4 kesunyatan ini kita tidak tahu sama sekali. Itu yang menyebabkan yang dikatakan Sang Buddha, kita bodoh karena kita tidak memahami, tidak pernah belajar, tidak pernah mengerti 4 kesunyatan itu. Ya, akarnya adalah keinginan kita. Itu sumber yang menyebabkan kita menderita. Ya, ada dalam satu keluarga yang ingin sekali mempunyai anak laki-laki, tetapi ternyata ketika lahir anak perempuan dia masih terus ingin anak laki-laki terus, Bante. Dan dia merasa menderita kalau nggak ada anak laki-laki, seperti itu, Bante. Ya, itulah kalau kita sudah tahu demikian ini, sebabnya masih ada dalam pikiran kita menyebabkan kita menderita, itu harus disingkirkan dalam pikiran kita. Kalau kita sudah mendapatkan anak, apakah itu perempuan, kita senang dan bahagia. Wow, anak kita ini kok perempuan. Perempuan ini adalah sesuatu yang paling penting dalam semua keluarga.
karena dia yang bisa mendidik anak-anakku yang cucu-cucuku yang akan datang. Jadi kita merasa puas, merasa membanggakan bahwa perempuan ini lebih berharga. Nah, dengan demikian karena dia berharga ini akan membentuk bangsa, anak cucu kita akan terdidik karena kita mampu mendidik anak perempuan ini dengan baik, dia akan menjadi ibu yang baik. Nanti otomatis dia akan menjadi pendidik yang terbaik dan rumah tangga kita akan menjadi masyarakat yang lebih baik. Kalau mereka bisa berpikiran positif seperti ini, dia akan bahagia. Selama dia mampu melenyapkan penderitaan itu, ya sudahlah, aku dapat perempuan, kita merasa senang karena ini lebih bermanfaat. Perempuan itu sangat menjadi dasar yang paling penting dalam keluarga kita, yang mendidik cucu kita nanti kelaknya. Ya, tapi tidak penerusan marga itu loh Bante, kadang-kadang laki-laki kan seperti itu, marganya harus diteruskan oleh anak laki-laki. Pusing toh, ya kita mau nanti anak kita ya kalau gitu kamu aja nanti teruskan dengan marganya itu sendiri ya. Suaminya sebelum kawin mereka diajak perundingan, papa saya maunya marga kita, marga saya gimana? Kasih ya, marga sudah, aja ya. Terserahlah. Kalau suaminya cinta sama istrinya, apa sih artinya marga itu? Ya pakai marga kamu lah. Jadi dengan demikian otomatis mereka tidak pusing lah. Ya, mungkin seperti ini terjadi di masyarakat kita Bante. Sesuatu yang mungkin buat kita nggak usah dipusingin, tapi mereka pusing banget loh dengan hal yang seperti ini Bante. Itu ya, terjadi loh Bante. Orang karena kebanyakan kebodohan mereka itu menganggap sesuatu yang kecil dibesar-besarkan. Maka itu orang yang cerdik, pandai, yang dikatakan masalah apapun dia kecil semuanya, tidak ada masalah. Sehingga mereka akan lebih bahagia. Itulah cara berpikir yang salah menyebabkan mereka menderita. Jadi mensyukuri apa yang ada ya Bante, tidak mengada-ngada ya Bante. Ya sudahlah apa adanya ya sudah, begitulah kita bahagia setiap saat. Kalau kita tidak pernah puas, kita tidak akan bahagia. Kita selalu lapar dan haus terus, kita menderita sendiri. Kalau manusia itu lahir kembali, kalau dalam terminologi Buddha Bante, apakah itu mereka disebut belum merdeka Bante? Ya, selama dia masih lahir dan mati itu kan menunjukkan sumber penyebab mereka itu belum merdeka, menyebabkan dia harus lahir dan mati terus. Tetapi kalau dia sudah sumbernya sudah dibersihkan, dimurnikan, dia baru merdeka. Kemerdekaan apakah ketika sudah tidak ada keinginan? Kemerdekaan itu ketika pikiran ini jernih, bersih. Keinginan itu harus dibarengin, harus disingkirkan, tetapi yang ditekankan adalah usahanya. Karena keinginan adalah sumber penderitaan. Kalau kita berusaha semampu kita, berhasil atau tidak berhasil, kita puas dengan apa yang kita usahakan, kita tidak akan menderita. Jadi harus dibarengin itu. Jadi kita tahu kalau keinginan sebagai pimpinan kita menderita. Tetapi kalau kita usaha yang ditekankan, kita berhasil seberapapun juga kita puas dengan usaha kita tidak berkuranglah penderitaan di situ. Ya, ada yang mengatakan bahwa tanpa nafsu atau keinginan tidak ada kehidupan. Apakah itu betul, Bante? Sekarang begini, manusia ini harus memahami nafsu keinginan itu sesungguhnya juga ada baiknya untuk mengembangkan dunia ini, tetapi harus memahami bahwa ini kalau kita terus-menerus dengan hanya nafsu yang lebih dominan, kita lebih banyak menderitanya. Tetapi nafsu ini harus diusahakan jangan menjadi pemimpin utamanya, karena kalau kita hanya ingin, itu tidak akan menghasilkan apapun juga. Tetapi kalau kita hanya ditekankan usaha yang penting itu, yang keluarnya itu loh yang penting, usaha kita keluarnya itu yang penting, itu adalah sesuatu yang akan bisa membawa hasil. Jadi dengan demikian kita hanya dibalik. Yang menyebabkan kita menderita itu karena keinginan, ini dikurangin, tetapi yang ditekankan, ditingkatkan adalah usaha untuk memajukan, meningkatkan, mengembangkan yang terbaik kita. Jadi dengan usaha yang kita kembangkan seperti ini, mindset kita sudah dirubah dengan sebaik-baiknya, bahwa dengan usaha ini kita tidak terlalu menyebabkan kita bisa menderita, tetapi penderitaan itu lebih berkurang dibandingkan kita
ingin, karena ingin sudah sumber penderitaan akan membuat kita kecewa dan tidak puas. Tetapi kalau ditekankan usahanya, kita juga siap untuk menerima apa adanya, puas apa adanya, kita akan berkuranglah penderitaan itu. Ya, seseorang yang sudah berkurang penderitaan, apa bisa dikatakan sebagai seseorang yang sudah merdeka, Bante? Ya, sesungguhnya kalau dikatakan yang menyebabkan kita tidak merdeka kan karena kita dikuasai sedemikian rupa, kan kita tidak pernah sebebas-bebasnya dalam pikiran kita. Ya. Kita masih tertekan ingin ini, ingin itu, jadi kita diperbudak terus oleh permainan pikiran kita. Kalau kita keinginannya berkurang, jadi kalau kita menderita itu karena keinginan, kita punya keinginan 95%, kita menderita lebih berat. Kalau keinginan ini berkurang, jadi kemerdekaan kita, penjajahan itu masih tinggal berapa persen yang ada dalam pikiran kita. Jadi kita lebih ringan, kita tidak terlalu menderita lah. Ya, merdeka 100% nggak ada ya dong, Bante? Jangan dijawab dulu, Bante. Baik, pemirsa Dhamma TV, penasaran? Jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, selamat malam bagi Anda yang baru saja memutar channel kami. Tentunya masih bersama saya Satna Dewi dalam acara Manage Your Mind seperti biasa. Dan pada malam hari ini kita berdiskusi dengan Yang Mulia Bhikkhu Dhammavicaya Mahathera dalam sebuah tema yang berjudul Manusia Merdeka. Apakah benar bahwa kita bisa merdeka? Tadi ada pertanyaan, Bante, apakah itu mungkin merdeka 100% itu, Bante? Selama mungkin, kita masih pasti di sini. Bisa, karena Sang Buddha katakan manusia yang tidak merdeka adalah mereka yang menjalankan pola pikir yang salah. Kita ini condongnya selalu condong mencari jalan yang kanan. Karena kita ekstrim kanan, selalu ingin sesuatu yang kita inginkan. Ingin puji, ingin untung, ingin dikenal, ingin yang menyenangkan, kita selalu ke sana. Karena itu memang menyenangkan yang kita inginkan. Demikian juga kita tidak menginginkan sesuatu yang ekstrim, yang kiri, yang tidak kita inginkan. Kita tidak mau rugi, kita tidak mau dicela, kita tidak mau difitnah, kita tidak mau menderita. Kita tolak itu jangan terjadi. Nah, ini adalah jalan yang salah, kanan kiri ini salah. Maka dari itu keinginan itulah yang menyebabkan kita menderita. Sekarang kita harus di tengah-tengah dari dualisme, bukan kanan, bukan kiri, tetapi kita menekankan, berusaha meletakkan posisi pikiran kita itu di tengah-tengah. Dari dualisme apapun juga, untung, rugi, cinta, benci, pujian, celaan. Terus, tahu saja, lepas. Tahu saja, lepas. Apapun yang terjadi dalam sensasi pikiran ini, lepas. Tidak ada satupun yang diikat dengan sesadar-sadarnya, penuh terus-menerus. Dibiasakan di tengah-tengah. Kita tidak terombang-ambing kemana pun juga. Disinilah yang dikatakan pikiran kita sudah mencapai kebebasan dari dualisme. Juga termasuk yang akan datang. Kalau kita memikirkan yang akan datang, kita takut dan khawatir. Kita memikirkan yang lalu, kita jengkel, kecewa, tidak puas. Karena sesuatu yang terjadi itu yang membuat kita tidak bahagia. Ya. Maka itu hidup pada saat ini, mampukah kita membentuk batin dan pikiran kita diletakkan di sentral, di jalan tengah ini, bukan kanan, bukan kiri, bukan depan, bukan belakang. Saat ini sadar, sepenuh-penuhnya sadar, disitulah. Kalau sempurna kesadaran kita di situ, kemerdekaan akan dicapai. Ini sebuah proses ini, usaha ini, Bante ya. Soalnya faktanya begini loh, Bante. Ada orang yang pengen positif, salah satu contoh, pengen dipuji. Dia mengejar harta. Ya kan, positif kan, Bante, tapi caranya kemudian korupsi, menjadi negatif. Iya. Ini kan sesuatu yang positif pun jadi salah di sini kan ya, Bante. Maka dari itulah yang positif ini kan harus mengikuti jalur yang benar, itu baru positif. Kalau dia positif itu mau jadi kaya raya dengan cara apapun juga, pokoknya kaya, hal apapun yang negatif pun akan dijalankan. Jual narkoba ya oke, jual itu juga oke, perempuan-perempuan dijual juga oke kan? Itu namanya menghalalkan semua cara. Pokoknya dia jadi kaya. Ini kan tidak pantas dijalankan oleh mereka yang mengikuti jalur agama. Maka dari itu agama ini sebagai tuntunan bagi siapapun juga yang mengikuti jalan ini, dia akan bisa hidup damai dan bahagia. Tetapi kalau menyimpang dari jalur agama, sesungguhnya mereka akan
takut dan khawatir terus, tidak pernah bahagia. Ya, Bante, menurut pengalaman Bante, ketika menjadi damai dan bahagia dalam kurun waktu sambil menunggu saat kematian tiba nih, kalau ini Bante, apakah tidak membosankan berada di zona itu, Bante? Sesuatu yang membosankan itu karena dia tidak tahu arah pikirnya mau kemana. Tetapi kalau dia punya pegangan dengan jelas dan terang, karena Sang Buddha katakan, segala sesuatu diciptakan oleh pikiran kita. Maka tiap-tiap manusia mulai sekarang itu, dia harus membiasakan, menciptakan, membentuk pikiran ini senang, gembira, dan bahagia setiap saat, dikosongkan dari dualisme. Kebiasaan-kebiasaan ini yang membuat kita selalu di jalan tengah itu. Sadar, sepenuh-penuhnya sadar, bebaskan semuanya dari semua masalah di dalam pikiran kita. Tetapi tugas kewajiban kita tetap kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Tetapi yang utama ini, tugas utama telah kita jalankan, senang, gembira, pikiran kosong dari penjajah-penjajah itu, tapi sadar, sepenuh-penuhnya sadar, diperkuat kesadaran, kebiasaan seperti ini, dia punya pegangan, dia akan tidak pernah bosan. Karena inilah pekerjaan yang utama yang harus dijalankan oleh tiap individu. Ya, Bante, misalnya dalam satu kehidupan sehari-hari, sebuah keluarga sedang mengalami sebuah problem, yaitu misalnya suatu saat anaknya tuh hamil di luar nikah, Bante. Ini kan menjadi sebuah masalah di dalam keluarga. Bagaimana cara mengatasi keadaan yang sangat kacau, yang mendadak tiba-tiba seperti itu, Bante? Sesungguhnya itu akan jadi masalah atau tidak masalah juga tergantung pikiran kita. Kalau kita katakan ini merupakan kewajaran yang alami, yang selalu terjadi di mana-mana seperti itu, kita terima apa adanya, ya sudahlah. Kalau sudah terjadi, ini mau diapain lagi? Maka dari itu kita hanya untuk bagaimana mengisi pola pikir dari anak kita itu supaya dia punya energi positif. Kalau ketika energi positif itu dia bangkitkan setiap saat, otomatis nanti janinnya ini akan menjadi sesuatu energi yang positif, berkembang dalam dirinya. Karena otak yang dari janin ini ditentukan oleh otak kita, bagaimana koneksinya. Seperti komputernya kan kita punya komputer yang utama. Jadi komputernya ini ya, mereka kalau positif, ini akan jadi berkembang yang luar biasa nantinya. Maka dengan demikian ya kita kalau bisa berpikir seperti ini, hanya melihat segi positifnya, dan kita katakan bahwa ini tergantung mindset dari orang tuanya itu sendiri, tergantung mindset dari anak itu sendiri. Kalau dia tidak menderita, dia tidak bahagia, dia bisa menerima apa adanya. Yang dunia katakan itu jadi masalah, heboh. Tetapi orang yang bijaksana, itu bukan masalah. Kan tergantung tuh. Kan ini sudah terjadi di mana-mana seperti itu, tergantung mindset kita lah. Ya, sudah terjadi ya, Bante ya. Iya. Harus diarahkan ke hal yang positif justru, karena lebih baik positif. Kadang-kadang anaknya stres, ibunya, bapaknya ikut stres, mungkin ada tindakan-tindakan yang justru malah menanam biji keburukan, seperti mungkin menggugurkan kandungan, seperti itu, dikucilkan karena malu, seperti itu, Bante. Ya, memang sih seharusnya kita sebagai manusia yang bijaksana harus memahami lah bahwa hal yang demikian ini merupakan hukum kewajaran yang bisa terjadi di mana-mana. Kita tidak usah menanggapi dengan segi negatifnya. Kita menanggapi dengan memang wajar, begitulah adanya dunia ini. Ya, apakah dengan melepas apa yang kita miliki maka kita akan merdeka, Bante? Ini tadi kan keterikatan dengan anakku jadi ini, atau keterikatannya dengan martabat, harga diri, gengsi, Bante. Apakah dengan melepas ini kita menjadi merdeka? Dengan sendirinya kan Sang Buddha katakan penyebab penderitaan kita itu karena ada konsep aku. Gengsiku, hartaku, milikku, tataku, jabatanku. Ketika aku masih ada di dalam pikiran kita, kita akan menderita. Ketika pikiran konsep aku itu dikosongkan dari semua konsep, kita melakukan tugas kewajiban kita masing-masing. Disitulah kemerdekaan. Di dalam menjalankan tugas di dunia ini, kita akan lebih merdeka. Maka itu konsep atta, keakuan, harus disingkirkan dengan anatta. Tidak ada aku dalam diri kita. Tidak ada konsep apapun dalam diri kita. Yang aku jalankan hanya bagaimana melakukan tugas yang terbaik yang bisa dijalankan di dunia ini.
konsep keakuan dengan perkataan aku ini siapa Bante? Kalau begitu, aku yang berkata ini siapa sebenarnya? Maka dari itulah, karena aku sesungguhnya itu kan tidak ada. Tetapi konsep ini sudah iki gelasku, bukuku, mobilku, rumahku, bojoku, duitku, hartaku. Nah, itulah barang siapa yang masih punya konsep seperti itu sumber penderitaan yang akan muncul bagi orang itu ketika terjadi masalah terhadap itu sedikit aja, dia akan menderita. Tetapi kalau dikatakan harta yang kita miliki ini adalah sesuatu yang kita gunakan di dunia ini untuk kesejahteraan keluarga kita, kalau bisa untuk kesejahteraan di lingkungan kita, kalau bisa untuk kebahagiaan seluruh negara kita. Wah, orang yang berpikiran seperti ini begitu luasnya, mereka memberikan manfaat yang luar biasa karena dia menganggap tidak ada aku. Maka dari itulah, sehingga dengan demikian Dampak TV ini bisa berdiri karena kita memakai sistem begitu. Aku nggak punya apa-apa kok. Kalau mereka umat-umat mendukung, ya hartanya itu kita gunakan untuk mengembangkan, memberikan kebijaksanaan kepada masyarakat supaya masyarakat ini berkembang. Kalau banyak orang berpikiran seperti ini, Dampak TV ini akan bisa berdiri di mana-mana. Tapi karena akunya kuat, man lo duitku, hartaku, kedudukanku, engkau entek kabeh. Jadi dengan demikian itulah, karena keakuan masih kuat sehingga menyebabkan banyak daerah itu yang masyarakat itu masih bodoh, tetap bodoh. Tidak ada ajaran yang mengajak kita jadi pinter, pandai bagaimana menata ulang cara berpikir, memanage your mind. Itu nggak ada yang mengajarkan seperti itu. Hanya ada di Malang, Kediri, Blitar dan sebagainya yang bisa nonton Dampak TV ini. Ya, Bante, di dalam konsep semesta, alam, hukum alam ini, sebenarnya dengan kita berbuat melepas harta kita, itu sebenarnya harusnya menurut terminologi Buddha bagaimana, Bante? Jangan dijawab dulu, Bante. Baik, pemirsa Dampak TV, jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Baik, masih bersama saya Satna Dewi dalam acara Manage Your Mind, dan tentunya tema kita adalah manusia merdeka. Baik, Bante, tadi banyak orang yang di dalam konsep hukum alam ini yang tidak tahu atau masih bodoh atau bagaimana, bahwa ternyata ketika kita menanam akan memetik. Apakah betul seperti itu di dalam hukum semesta ini, Bante? Ya, itulah. Jadi memang hukum ini termasuk hukum yang luar biasa. Sang Buddha katakan seperti yang aku tahu. Seharusnya mereka menjalankan seperti yang beliau jalankan. Karena beliau ini satu-satunya yang sudah mengerti dan memahami lahir dan mati itu begitu banyaknya, tak terhitung, dan juga tak terhitung pula dia telah mengorbankan semua hartanya, semua gal-galanya demi kepentingan kebanyakan. Ternyata itu hasilnya itu luar biasa untuk beliau sendiri, membuahkan hasil yang luar biasa, sehingga dengan demikian apapun yang dilakukan oleh calon Buddha ini, itu ternyata hasilnya itu kelahiran yang akan datang itu juga dia menjadi manusia yang luar biasa kelaknya. Maka dari itu kalau kita melihat seperti ini, kita sebagai manusia yang tahu bahwa dunia ini tidak tetap, selalu berubah, dan kita juga tidak lama lagi tinggal di bumi ini, alangkah baiknya mengikuti cara yang terbaik dari beliau yang maha tahu itu, yang memahami hukum lahir dan mati yang akan datang ini. Apapun yang kita tanam, buah itulah yang akan kita petik bersama, sehingga kita akan menjadi manusia yang berlebihan, berlimpah ruah dalam harta, sehingga dengan demikian kita tidak pernah kekurangan apapun juga. Justru dengan melepas sebenarnya kita semakin merdeka, semakin kaya, ya, Pak? Makin kaya yang tidak terukur. Jadi kita jangan terlalu mengharapkan untuk diiming-iming dengan kekayaan itu, karena ini hanya sekedar kita gunakan di dunia aja, sekedar kita gunakan ketika kita lahir di waktu yang akan datang. Tetapi ini bukan tujuan utama. Ini hanya melatih supaya kita tidak serakah, melatih kita melepaskan keserakahan kita untuk mengurangin supaya musuh yang ada dalam diri kita itu tidak menumpuk. Kalau kita hanya menyimpan, ini memupuk keserakahan kita, takut dengan masalah harta kita kurang, takut untuk nanti hilang. Ini menyebabkan dia melekat kuat sekali, dia ketakutan dan kekhawatiran itu lebih kuat nantinya. Tetapi kalau kita bisa melepas, jadi
kemelekatannya dia lepas-lepas, dia akan lebih bahagia. Ya, kalau saya lihat dulu sering di depan rumah saya dulu Bante ada orang-orang yang membawa rumah-rumahan dari kertas. Iya. Ya Bante. Itu katanya untuk satu upacara, untuk leluhur seperti itu Bante. Ada yang membakar uang-uangan seperti itu. Itu maknanya apa Bante? Apa benar bahwa dengan seperti itu leluhur mereka akan menempati rumah yang baik di surga? Seperti itu Bante. Ya, kita begini ya. Memang itu serba sulit untuk dikatakan karena sesungguhnya kejadiannya itu kan begini. Di zaman dulu itu, kalau di Tiongkok itu kan banyak bangun wihara. Nah, pada satu saat ketika wihara itu sudah dibangun semua penuh. Jadi ini ada mereka yang mau berbakti. Saya mau ikut sumbang. Bangun apa di sini? Waduh, semuanya penuh. Jadi kebijaksanaan dari pemilik wihara itu, ketuanya itu berpikir gimana? Karena segala sesuatu dimulai dari pikiran daripada anaknya itu, orang itu. Kalau dia punya niat baik untuk memancarkan, membikin rumah di sana, akhirnya ketua wihara kata, oke lah, kalau kita buatkan upacara, kita buatkan rumah-rumahan seperti ini supaya mereka akan diterima di situ, dapat rumah seperti itu. Dimulai dari sana. Tapi dananya kan masuk ke wihara. Nah, dengan demikian itulah sampai sekarang dipakai oleh mereka-mereka seperti itu. Maka dari itulah kalau mereka percaya seperti itu, kita juga harus katakan dari agama lain yang lain tidak melakukan upacara seperti itu. Yang percaya seperti ini seharusnya anak-anak cucu-cucunya harus membangun rumah-rumah yang banyak supaya orang tuanya bisa nyewakan rumah-rumah di sana. Iya betul. Itu, kan, kontrak namanya iya, yang lainnya kan tidak punya apa-apa. Nah, dengan demikian itulah yang pemikiran kalau logika memang benar, marilah kita bersama-sama memikirkan dengan bangun yang banyak, bakar. Jadi dengan demikian di sana lebih banyak. Akung kita, apa kita rumahnya banyak bisa disewa-sewakan. Bante yang bener dong Bante. Mendingan bangun di sini Bante kita sewa-sewain. Itulah kita katakan mengapa demikian. Kalau kita lihat orang Islam mereka ikut sumbang masjid, yang Kristen ikut nyumbang ke gereja, yang Buddha ikut nyumbang yang ke wihara. Dengan nyumbang ke wihara inilah mereka mendukung untuk mendapatkan rumah di situ. Ketika mereka membangun wihara, gereja, masjid dan bakatnya, itulah yang membentuk mereka di sana. Sesuai dengan bibit yang mereka tanam, itulah buahnya. Jadi dengan demikian ini rumah-rumahan ini bukan saat mereka mati baru dibakar, tetapi ketika dia masih hidup, ajaklah mereka itu untuk nyumbang, datang ke wihara, datang ke yayasan manapun juga yang membutuhkan, berilah ke mereka. Itu yang mereka akan mendapatkan rumahnya. Ada gereja yang mau bangun, ikut datang sumbang ke gereja itu. Ada wihara yang mau bangun, ikut sumbang ke wihara itu. Ya dah, dengan demikian ya, mereka akan mendapatkan semuanya. Iya Bante, jangan pada waktu sudah meninggal dibikinkan rumah-rumahan kertas yang bener aja ya Bante. Itulah. Mendingan uangnya disumbangin deh. Lebih baik seperti itulah. Jadi sebelum dia mati dia melakukan, tetapi kalau dia masih hidup itu 100% dia mendapatkan. Tetapi kalau kita hanya melalui perantara begini, itu 1/256 bagian yang dia terima. Oh gitu ya Bante. Iya. Bante, sekarang kalau kita belajar dari bagaimana di semesta ini ada satu sistem atau mekanisme ketika kita menanam, kita akan menuai atau memetik. Misalnya kita menanam jagung, 1 biji jagung, 3 bulan kemudian dihitung nih sama manusia, oh 3 bulan lagi kita akan memanen seperti itu Bante. Iya. Berapa lama sih sebenarnya kita itu ketika kita menanam biji kebajikan kemudian kita memanennya? Ada nggak sih waktunya dan harus bagaimana proses itu terjadi Bante? Kalau kita mau secara detail itu, memang hukum karma itu begitu kompleks, begitu jelimetnya. Ini kan tidak diketahui yang akan datang ini berprosesnya bagaimana. Sehingga ketika Bante Moggallana yang begitu saktinya, pernah dia mau menyelidikin hukum karma itu secara khusus. Semuanya dia mau menyelidikin. Akhirnya Sang Buddha membentuk bayangan menghadap ke Moggallana Sret. Sudahlah, hal yang begitu jelimet, begitu luasnya, tidak perlu kamu nyelidikin hal ini, buang-buang waktu. Lebih baik kamu percaya bahwa semuanya ini hanya Sang Buddha yang tahu dengan sedetail-detailnya. Kita tidak usah terlalu
mengetahui secara detail, tetapi kita paham bahwa apapun aktivitas yang positif pasti buahnya positif. Aktivitas yang negatif pasti juga itu negatif. Tidak ada kompromi lagi. Hukum sebab dan akibat itu akan berproses secara alami begitu adanya. Bukan ciptaan Sang Buddha, bukan ciptaan agama manapun juga, karena hukum ini Buddha ada atau tidak ada tetap berlaku seperti itu adanya. Ya, tapi untuk menjelaskan, ya ini saking jelimetnya kan sampai nggak bisa dibahas gitu loh Bante. Maksudnya nggak penting gitu kalau dibahas, karena ini jelimet sekali. Sampai akhirnya kemudian, ya daripada kamu bahas itu, mendingan ini ujian dari Allah. Seperti itu dong Bante, jadinya. Apakah itu suatu tindakan yang bertanggung jawab? Atau jawabannya adalah ketika kita menemui masalah atau musibah, itu adalah buah dari karma kita atau karma buruk kita yang berbuah? Atau ya, jawaban itu yang lebih kelihatannya baik? Itu sesuatu itu yang seperti itu termasuk salah satu menghibur diri kita sendiri. Iya. Ya sudahlah, itu memang karma burukku sedang berbuah. Mau diapain lagi? Kan selesai, kita tidak usah memikirkan, ya. Kalau kita banyak mikir kan kita membuat stres sendiri, membuat menderita sendiri. Maka itu agama itu tujuannya bagaimana teknik cara supaya kita bisa memotong, tidak terlalu membuat kita tambah menderita. Itu cukup. Oh ya, teknik singkat, simple, sederhana seperti itulah. Ya berarti seperti ini ujian dari Allah, kita kembalikan ke Allah, tidak stres Bante. Ya seperti bisa, itu. sudah selesai. Teknik seperti itu, itu aja ya. Psikologinya aja seperti itu. Oke, jadi memang ada sistem-sistem yang seperti itu ya Bante. Apakah semua yang ada di dunia ini merupakan belenggu yang membuat kita tidak mendapatkan kemerdekaan Bante? Sampai kapan kita akan merdeka, benar-benar merdeka? Memang sih, kalau dikatakan belenggu-belenggu kita itu memang banyak. Kita diikat oleh pasangan hidup kita diikat oleh anak kita diikat oleh harta kita diikat oleh ide-ide kita, rencana kita, program kita, apa yang kita mauin, kita terikat dengan konsep-konsep kita sendiri. Itulah yang merupakan tampak kita sadari menjadi belenggu. Begitu banyaknya belenggu sehingga jelimet sendiri. Begitu banyak dalam pikiran kita, maka dari itu kemerdekaan tidak akan bisa kita capai kalau kita tidak memahami belenggu-belenggu itu sendiri. Maka itu belenggu ini harus kita pahamin apa saja belenggu itu yang ada dalam pikiran kita. Maka itu secara jelas belenggu-belenggu itu adalah sesuatu yang harus kita kupas sedikit demi sedikit supaya kita tidak terbelenggu, tidak terikat, tidak terkontaminasi oleh apapun itu. Disinilah yang dikatakan bagaimana kita membiasakan diri kita, pikiran ini diletakkan posisi yang tepat sehingga kita akan terbebaskan dari belenggu itu. Selalu di jalan tengah, sadar, sepenuhnya sadar, membebaskan dari semua nafsu-nafsu keinginan. Jadi pikiran ini kosong dari nafsu keinginan apapun juga, tapi sadar penuh. Apapun sensasi yang muncul, senang atau tidak senang, untung atau rugi, pujian atau celaan, kita hanya wajar saja. Tidak perlu terlalu ditanggapin dengan serius. Biarkanlah apa adanya proses itu, sehingga dengan demikian kebiasaan demi kebiasaan pola pikir seperti ini membebaskan dari konsep apapun juga. Itulah yang dikatakan kebebasan demi kebebasan kita tingkatkan di dalam diri kita masing-masing. Kalau kita tidak bisa seperti ini, ya selamanya kita akan dibodohin dalam diri kita sendiri. Karena Sang Buddha katakan memang awicca paccaya sankara, kebodohan itulah sesungguhnya yang menciptakan kekotoran batin kita sendiri. Maka itu kita harus memahamin bahwa bagaimana kita ini bisa melenyapkan kebodohan, itu yang terpenting. Untuk melenyapkan kebodohan, sadar, sepenuhnya sadar, itulah poin yang terpenting. Ya, Bante, jadi kalau melihat bagaimana proses menjadi jernih, menjadi merdeka, sebenarnya tidak cukup ya, hanya kelahiran sekali saja menjadi manusia, Bante. Jangan dijawab dulu Bante. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya Anda ingin tahu jawabannya, jangan kemana-mana karena kita akan jawab setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, selamat malam bagi Anda yang berada di Blitar, Tulungagung, juga mungkin Kediri, di Jombang, dan Malang Raya. Selamat malam bagi Anda yang baru saja memutar channel kami. Saya harap Anda dalam kondisi yang sehat dan bahagia, dan tentunya bersama-sama kita belajar di acara Manage Your Mind pada malam hari ini.
dengan satu tema yaitu Manusia Merdeka bersama Yang Mulia Biku Dhamma Wijaya Mahathera. Baik Bante, tadi ada pertanyaan yang terpotong. Kalau melihat bagaimana proses untuk menuju kemerdekaan ini, berarti sebenarnya tidak cukup hanya satu kelahiran menjadi manusia untuk mencapai pemahaman atau pengertian tentang kemerdekaan ini, Bante. Memang betul, jadi Sang Buddha ini termasuk salah satu guru yang luar biasa, memiliki kemampuan untuk mendeteksi semuanya itu bagaimana. Ternyata untuk mencapai kemerdekaan yang total, manusia minimum itu 100.000 kali lahir dan mati ini untuk menyempurnakan dirinya terus-menerus. Ini ketika dia mencapai, ini hanya mencapai kesucian saja. Dia tidak punya kesaktian yang lebih tinggi lagi. Tetapi kalau dia ingin mendapatkan yang lebih hebat, dia membutuhkan waktu yang lebih lama. Ada yang membutuhkan sampai 500.000 lahiran. Sedangkan mereka yang mau mencapai yang seperti Sariputta dan Moggallana, orang-orang yang penting, itu dia membutuhkan waktu 1 asangkya kapa dan 100.000 kapa. Jadi 1.100.000 kali kelahiran yang begitu banyak untuk menyempurnakan paramitanya. Demikian juga kalau dia ingin mencapai kebudaan, Buddha itu masih dibagi menjadi 3 macam lagi Buddha. Kalau dia mau mencapai Paceka Buddha, dia membutuhkan 2 asangkya kapa dan 100.000 kapa, lebih lama lagi. Karena makin tinggi quality batinnya, makin tinggi kedudukannya, dia membutuhkan waktu yang paling lebih lama. Termasuk dia kalau menjadi sama Sang Buddha, 4 asangkya kapa dan 100.000 kapa. Jadi makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin lama. Seperti Buddha Gautama kita, dia membutuhkan 4 asangkya kapa. Itu dia membutuhkan kebijaksanaan yang ditekankan, sehingga dia cepat mencapainya. Demikian juga untuk mereka yang membutuhkan mencapai kebudaan yang akan datang, itu ada yang dikatakan 8 asangkya kapa, 100.000 kapa. Itu mereka membutuhkan wirya, semangatnya yang kesabarannya yang dia tekankan, sabar. Itu membutuhkan segitu. Nanti Buddha Maitreya kita, beliau itu membutuhkan waktu yang lebih lama lagi, 16 asangkya kapa, 100.000 kapa. Jadi makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi kedudukannya, makin sempurna batinnya, itu membutuhkan waktu yang lama. Termasuk kita kalau mau dapat S1, S2, S3, S4, ini kan juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Iya, untuk mencapai tingkatan yang lebih cerdas, lebih pandai, ilmunya lebih tinggi, gelarnya lebih tinggi. Jadi wajar. Quality batin manusia, makhluk apapun juga ingin tinggi, dia tidak bisa membutuhkan hanya sekali. Membutuhkan ratusan ribu, jutaan kali, ratusan juta kali. Jadi dengan demikian ini adalah hukum kontinuitas dari pikiran yang dikembangkan terus. Lebih sempurna, dan kita pun juga sama. Dalam hidup ini, marilah kita bersama-sama perbaikin terus. Berjuang terus untuk memperbaikin, berbuat baik sebanyak-banyaknya yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakan paramita kita. Wah, itu tadi kalau udah sampai kesabaran yang seperti itu ya Bante, berarti sabarnya kita nih, sabarnya saya nggak ada apa-apanya nih Bante, masih kecil sekali. Nah Bante, saya melihat nih di dunia nyata ini bahwa di negara Inggris ada raja, Ratu Elizabeth yang sampai sekarang masih bertahta, dan itu diturunkan dari orang tua dari kakek nenek seperti itu Bante, ya sampai sekarang Bante. Bagaimana seseorang bisa mencapai suatu kedudukan seperti itu di dunia ini? Karma apa sebenarnya yang membawa mereka? Seperti juga Jepang misalnya Bante, yang kita lihat damai-damai saja ya Bante, proses keberadaan mereka seperti itu. Ya, kalau kita mau mencapai apapun juga, Sang Buddha katakan itu tergantung tekad kita. Jadi kalau kita punya tekad, setiap kita berbuat baik apapun juga, kita bertekad mau jadi apa. Nah sekarang kita punya tekad, aku setiap berbuat baik, aku mau jadi presiden. Pasti kita akan jadi presiden. Tapi bukan kehidupan ini. Mungkin kehidupan yang akan datang. Kita tidak bisa jadi presiden di Indonesia. Siapa tahu nanti mati tahu-tahu kita lahir di Timor-Timor. Jadi presidennya di Timor-Timor. Ya. Bisa toh. Presiden yang kecil-kecil. Yang penting jadi presiden toh. Jadi tekadnya kemana? Ya itulah yang akan membentuk sesuai dengan energi keinginan kita, karena ada pendorongnya segi positif kita.
tekad kita itu. Oh, oke. Jadi berarti untuk jadi apa sebenarnya tergantung dari data yang kita masukkan itu tadi ya, Bante, akan membawa, mengolah untuk sampai di tujuan itu. Ya, makanya itu semenjak ini kita harus memprogram pola berpikir kita dulu toh. Kalau kita mau lahir sekarang mau jadi mencapai surga, gampang, berbuat baik aja sebanyak-banyaknya. Jangan berbuat jahat. Itu ada sarana untuk mencapai ke surga. Kalau kita ada 50% negatif, 50% positif, nggak tahu, nanti belum menentu tadi. Iya. Kalau dicampuran gini ya, siapa yang bisa menentukan kita positif atau negatif? Jadi itu lebih baik belum tentu. Bisa ke surga, bisa ke sengsara. Kalau Bante, apa Bante? Ya? Cita-citanya Bante? Ya, kita punya cita-cita manusia, Sang Buddha katakan, cita-cita yang terbaik itu adalah bagaimana untuk membebaskan diri dari semua penderitaan. Itu aja yang terpenting lah. Ya, dari belenggu-belenggu yang setiap hari itu Bante gimana tekniknya untuk tidak terbelenggu? Kan kadang-kadang memang kita ada tugas ini, tugas itu, terbelenggu seperti itu Bante. Ya, kita istilahnya kan sudah dikatakan, supaya kita tidak terbelenggu, kita sadar jalankan tugas kewajiban kita masing-masing. Itu bukan sesuatu beban, tetapi sesuatu yang menyenangkan. Karena ini tugas kita, ini kewajiban kita untuk mengembangkan yang bisa kita kembangkan. Itu aja. Sudah kita jalankan sebaik mungkin ya, sudah kita bisa jalankan sebaik mungkin ya. Ketika ada kesempatan ya kita latihan meditasi. Meditasi itu dengan sangat simple, kosongkan, buat senang dan gembira setiap saat. Pikirannya kosong, sadar sepenuhnya, lepaskan semuanya. Cukup gitu aja, tidak terlalu jelimet. Jadi kita tidak, kadang manusia itu kan punya obsesi untuk goal, tujuan ya Bante. Tetapi kemudian ketika dia mengalami satu masalah menuju ke situ, dia menjadi resah, menjadi gelisah seperti itu. Seharusnya nggak perlu ya Bante? Sesungguhnya kan kita harus paham goal yang mereka menyebabkan resah, gelisah itu sesuatu yang ada di luar diri kita. Ingin hartanya, ingin kekayaannya, ingin kedudukannya, mengejar sesuatu yang ingin diinginkan. Ini yang menjadi mereka resah, gelisah, jengkel, mangkel, menderita. Maka itu kita harus memahami ternyata hal-hal kecil itu mengotori batin kita. Karena kita tidak memahami batin ini sesungguhnya sesuatu yang lebih berharga. Goal kita dari tujuan dari semua makhluk harus menjaga berlian yang berharga ini. Supaya ini tidak dikotori apapun juga. Dengan demikian yang di luar itu hanya sekedar usaha semampu kita. Yang terpenting adalah keadaan batin, quality batin dan pikiran kita ini dijaga dengan bersih, dijaga dengan jernih, dijaga dengan hening. Kalau masing-masing mengatakan batin itu lebih penting daripada harta, daripada kedudukan, daripada pacar kita tidak pernah menderita. Kalau kita anggap itu penting, kita akan menderita gara-gara masalah itu. Jadi itu yang mengotori batin kita. Ya, baik Bante, kalau ngobrol sama Bante ini selalu asik dan kayaknya lupa waktu nih Bante. Tapi ternyata waktu jualan yang memisahkan kita, mungkin ada kesimpulan yang bisa diberikan pada saat ini Bante. Para pemisah TV yang berbahagia, marilah kita menjadi manusia yang sungguh-sungguh merdeka. Merdeka dalam melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Kita tidak dikotorin, tidak terkontaminasi oleh keserakahan kita. Kita tidak terkontaminasi oleh kebencian kita. Kita tidak mau dikontaminasi oleh kebodohan kita sendiri. Tetapi kita bersama-sama untuk melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Karena memerdekakan pikiran ini adalah tugas yang sangat sulit, tetapi bisa kita jalankan bersama. Jangan disia-siakan kesempatan ini selama kita hidup. Belajarlah ke dalam diri kita masing-masing. Bagaimana kemerdekaan dalam pikiran kita. Bagaimana pikiran ini mencapai tingkatan-tingkatan yang quality yang lebih tinggi dan lebih jernih. Siapapun juga yang mengembangkan seperti ini. Melatih terus, melatih terus, melatih terus. Dengan memahami apapun yang membuat kita terjajah. Kita terjajah oleh tubuh kita. Mulai sekarang batin hanya sekedar mengawasin dan mengetahui. Biarlah tubuh ini berproses apa adanya. Kita sering terjajah oleh perasaan kita. Kita diperbudak oleh perasaan kita juga. Saat ini kita hanya sekedar memantau, tahu, biarkanlah proses
perasaan itu apa adanya. Kita juga lebih sering lagi dijajah oleh pikiran kita. Ingatan-ingatan kita, inilah yang membuat kita bergumul terus-menerus. Dengan demikian, biarkanlah ingatan itu berproses apa adanya, lepas, dan lepas. Memang begitulah adanya ingatan itu. Bentuk-bentuk pikiran kita, ini lebih jelimet, lebih banyak yang menjajah dan menekan kita semua. Sekarang kita hanya sekedar tahu dan sadar, memang begitulah fungsi dari ingatan itu. Biarlah dia berlalu apa adanya. Kemerdekaan akan bisa kita peroleh bila mana kita menekankan sadar sepenuhnya dalam kesadaran itu saja. Carilah intinya kesadaran, hanya mencapai si pengetahu, tahu saja. Lepaskan semua, kosongkan dari semua konsep apapun juga. Yang ada sadar, sesadar-sadarnya. Disitulah kemerdekaan yang kita cita-citakan akan kita peroleh. Bukan di kitab suci, tetapi di dalam batin yang jernih, yang sadar sempurna. Marilah kita bersama mempraktekannya, membawa kesadaran yang sempurna ini, sehingga damai dan bahagia, kesucian, kemurnian akan menjadi milik kita bersama. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, terima kasih Bante. Baik pemirsa Dapat TV, tentunya pada malam hari ini semoga saja kita bisa memahami makna dari kemerdekaan itu. Mungkin bagi siapa yang selalu merayakan hari ulang tahun dan tidak mampu memaknai apa selain hanya bertambahnya usia, mungkin bisa dimaknai lebih dalam bahwa kemerdekaan yang telah dijelaskan panjang lebar tadi akan menjadi suatu tujuan bagi kita semua. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya terima kasih atas perhatian Anda. Kata kunci kita dalam mind, it's not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi, peserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih, selamat malam, dan mohon maaf jika ada salah kata. Dan tentunya kata akhir kita adalah Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.